gunakan ketika kalian ketemu dengan soal-soal kuantum. Yang pertama adalah terkait dengan probabilitas total ya. Probabilitas total, gimana cara mencarinya? Minus integral tak berhingga sampai berhingga ya dari si X, T gitu ya. Kalau suara ibu putus-putus bilang ya. Putus-putus nggak suaranya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Suaranya terdengar? Oke. Ya. Pertama adalah terkait dengan probabilitas total. Jadi probabilitas total itu bisa dicari dari integral minus tak berhingga sampai tak berhingga si X, T kuadrat mutlak ya. Berarti sama saja kita mencari si konjugat dikali konjugatnya. Diintegralkan kalau dia satu dimensi berarti dx harus sama dengan 1 ya. Nah, ini persamaan ini yang kita sebut sebagai persamaan untuk menormalisasi fungsi gitu. Menormalisasi nanti pada akhirnya yang ditemukan adalah konstanta apa? Konstanta normalisasi. Oke. Jadi nanti ketika kita mencari probabilitas yang nilainya sama dengan 1 itu tidak lain adalah mencari konstanta normalisasi. Nah, itu untuk probabilitas total. Terus kalau ditanya probabilitas pada selang tertentu, kita simbolkan dengan PAB. Nah, kalau untuk PAB berarti batas integralnya dari A sampai B. Gitu ya. Si X, T gitu ya. Kuadrat DX. Nah, ini yang harus kalian cari. Kemudian yang ketiga adalah mencari nilai rata-rata dari suatu besaran fisis. Ya, nilai rata-rata besaran fisisnya di sini kita simbolkan sembarang fungsi, gitu ya, Fe. Misalnya itu sama dengan integral dari A sampai B, dari min tak berhingga sampai tak berhingga, gitu ya. Fx berarti di sini ada Fx-nya, gitu. Dikalikan dengan si X, T kuadrat dx gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah nilai rata-rata posisi atau kita sebut di dalam fisika kuantum adalah expectation value atau nilai harap dari posisi, berarti Fx yang di sini kita ganti. Fx-nya diganti dengan X gitu. Berarti min tak berhingga sampai tak berhingga X dikali dengan fungsi gelombangnya ya si X, T dikuadratkan dx. Atau boleh minta berhingga sampai tak berhingga X ya, si konjugat dikali si dx. Gitu ya. Ini adalah nilai rata-rata. Nah, nanti kalau ditanya nilai rata-rata momentum bagaimana? Ya tinggal diganti aja. P kan momentum ya simbolnya ya. P sama dengan min tak berhingga sampai tak berhingga dari P. Nah, besaran fisis di dalam fisika kuantum itu dikenal dengan operator. Kita sebutnya sebagai operator. Operator momentum dikalikan dengan si X, T kuadrat dx. Atau P ya. Untuk momentum nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bentuknya apa. Ini P si konjugat dikalikan si dx. Gini ya. Oke, sampai sini ada masalah? Ada masalah dari 1 2 3 ini? Halo? Halo? Ini masih ada orang kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Ada masalah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada atau belum ada? Insyaallah belum ada, Bu. Insyaallah. Belum ada. Oke. Kita bisa lanjut berarti ya. Oke. Share screen-nya sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi gini, ketika kalian ketemu dengan soal kuantum, ini adalah soal yang paling mudah. Kenapa disebut paling mudah? Karena fungsi gelombangnya sudah diberikan. Nih, di soal sudah diberikan.
Tapi nanti setelah kita mempelajari tentang persamaan Schrödinger, bagaimana menyelesaikan fungsi gelombang berdasarkan persamaan Schrödinger, kalian harus cari sendiri bentuknya gitu. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita masih latihan dulu bagaimana kalian kalau mau mencari konstanta normalisasi, mensketsa grafik fungsi gelombang, kemudian probabilitas, menghitung probabilitas dan sebagainya, gitu ya. Oke, kita sekarang pahami soalnya. Jadi kita punya fungsi gelombang si x adalah b a kuadrat min x kuadrat ini ya. Untuk minus a ya. Untuk lebih besar sama dengan minus a kurang dari sama dengan a. Dan si x sama dengan 0 untuk daerah itu. Berarti di sini kalian harus bisa menggambarkan, oh berarti sistem yang saya punya bagaimana sih? Kita gambar dulu misalnya. Ini adalah daerahnya gitu misalnya, karena dia hanya satu dimensi. Ini adalah si x ya, kemudian sumbu mendatarnya adalah x, karena dia hanya bergerak pada sumbu x ya. Kemudian di sebelah kiri sumbu itu berarti minus a, di sebelah kanan sumbu itu adalah a. Oke, kita sebut saja daerah sebelah kiri ini adalah daerah 1, berarti dia punya fungsi gelombang 1. Kemudian daerah sebelah kanan itu adalah si 2. Atau daerah 2. Nah, ingat, fungsi gelombang ini sama dengan 0 ketika X kurang dari sama dengan min A. Berarti di daerah sini itu fungsi gelombangnya 0. Gitu. Kalau dia fungsi gelombangnya 0, otomatis probabilitas menemukan partikel di sini tuh nggak ada. Atau sama dengan 0. Gitu. Jadi si di sini sama dengan 0. Kemudian dia bilang juga bahwa si sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan A. Berarti di daerah sini juga sama dengan 0 gitu. Berarti kita tidak perlu memperhitungkan daerah kurang dari minus A dan lebih dari A. Karena partikel kita hanya berada di daerah antara minus A sampai A gitu. Oke, kalau suaranya putus-putus bilang ya. Berarti kalian kan diminta untuk menentukan B dalam A melalui tahap normalisasi. Masih ingat untuk normalisasi persamaan apa yang kita pakai? Coba sebutkan. Persamaan probabilitas total, Bu. Oke, probabilitas total. Batas integralnya? Tahingga sampai minus tahingga. Tapi karena di situ yang... Ibu tulis dulu ya. Sambil ngomong ya, aja nggak apa-apa. Sambil ngomong. Gimana? Jadi karena untuk batas yang sebelah kiri minus A dan batas sebelah kanan A itu 0, jadi batas yang digunakan itu hanya dari minus A sampai dengan A. Oke. Berarti batasnya hanya sampai minus A sampai A. Dan perhatikan, kita nggak boleh langsung nuliskan ini minus A sampai A si konjugat si dx ya, karena fungsi gelombangnya ada 2, dia nggak sama, berarti harus dipecah nih daerahnya, minus A sampai 0 ya, si konjugat si dx gitu ya, ditambah dengan dari 0 sampai A, ini daerah 1 berarti ya, daerah 1 si konjugat 1, kemudian di sini berarti si konjugat 2 dikali si 2 dx sama dengan berapa? 1. Oh. Sama dengan 0, Bu. Hah? Sama dengan 0? 1. Sama dengan 1. Ya. Oke. Ibu tadi salah lihat ini ya. Ternyata fungsi gelombangnya sama ya, daerah 1 dan daerah 2. Berarti kita boleh langsung aja, nggak perlu pakai daerah 1 dan daerah 2, tapi kalau mau dipecah juga boleh sih sebenarnya. Ini sebenarnya bisa langsung minus A sampai A dari si konjugat si dx sama dengan 1. Jadi yang ini dipakai kalau ya si satunya tidak sama dengan si 2. Oke. Sampai di sini bisa diterima ya. Kita lanjut, kita memasukkan fungsinya. Si konjugatnya apa? Si konjugatnya. Si-nya dulu deh. Si-nya sama dengan apa tadi soal? B dikali B dikali
A A kuadrat kuadrat min A X. kuadrat. Oke, min X kuadrat. Berarti si konjugatnya jadi apa? sama. Sama ya. Karena dia tidak mengandung imajiner. Imajiner. Berarti minus X kuadrat. Ya. Berarti kalau gitu si konjugat dikali si jadinya apa? Jadinya Mm-mm. B kuadrat Oke, B kuadrat dikali 2B dikali 2B. Oke, ini dikuadratin ya. Gini ya, maksudnya ya. Jadi Oh, iya. B kuadrat Ya. A pangkat 4 ya. A pangkat 4 minus 2A Minus. kuadrat X kuadrat plus X pangkat 4 gitu X. maksudnya ya. Iya, Bu. Oke, boleh. Nah, ini kita masukkan nih ke dalam sini. Oke, ini kan ada konstanta. Kalau konstanta tidak mengandung X berarti boleh keluar kan? B kuadrat ya minus A sampai A dari A pangkat 4 minus 2A kuadrat X kuadrat ditambah X pangkat 4 dx sama dengan 1. Nah, kalau dilihat ini integralnya masih sederhana atau udah sulit? Integral ini. Mudah ya? Nah, silahkan kalau kata Pak Putu ini selesaikan secara kekeluargaan. Ya, karena ini tinggal dimasukkan integralnya, kemudian kalian masukkan syarat batasnya minus A sampai A, sehingga nanti di bagian akhir kalian akan dapatkan hubungan B dengan A. B kuadrat itu adalah 15 per 16 A pangkat 5. Berarti B-nya adalah akar ya. 15 per 16 A pangkat 5. Kalau kita sederhanakan berarti seperempat A kuadrat. Di sini 15 per A. Ya, bisa ya. Nanti tinggal selesaikan ya. Selesaikan integralnya. Bentuk integral ini secara kekeluargaan aja. Karena integralnya masih mudah. Sampai di sini bisa dipahami yang A? Halo? Bisa, Bu. Oke, bisa. Kita bisa lanjut B ya. Kita masuk ke yang poin B. Yang poin B kalian diminta untuk apa? B-nya? Halo? Sketsa grafik. Grafiknya. Oke, sketsa grafik ya. Untuk mensketsa grafik si X, T, kita tulis dulu fungsinya. Bentar ya, bentar. Gimana? Sini, Kak. Sini. Kakak sini duduknya deket Umi. Biar nggak jauh. Nah. Maaf ya. Oke, maaf ada sedikit gangguan karena Ibu WFH ya. Oke, tadi kita sampai mana? Sampai yang B. Halo? Yang Masih B, ada Bu. di sini kan? Ya, yang B. Oke. Yang B kalian disuruh mensketsa grafik ya. Kita coba. Oke. Untuk mensketsa grafik, langkah pertama adalah kalian tuliskan dulu fungsinya. Fungsinya kan B A kuadrat min X kuadrat. Begini ya. Nah, kemudian B-nya langsung disubstitusi dari A tadi. Ya, berarti kita punya si X, T ya. B-nya adalah akar 15 per 16 A pangkat 5 dikali A kuadrat min X kuadrat.
Kalau dilihat fungsinya, kira-kira ini grafiknya linear, parabolik, hiperbolik, atau apa? Menurut kalian? Halo? Ada yang bisa prediksi? Linear Nggak bukan ada yang Bu, bisa karena ada prediksi nih. fungsi kuadrat. Kelihatan ini. Linear itu garis lurus, nak. Kalau dia fungsi kuadrat, ya? Parabolik ya Bu? Apa? Parabolik. Iya, parabolik ya. Oke, ini caranya mudah. Kalian pertama buat plot titiknya, berarti di sini A minus A, yang di sini A ya. Yang kalian perlu lihat, kalian kan sudah tahu bentuk grafik parabolik, kalau nggak dia bentuknya begini, terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Nah, kalian lihat, yang pertama kalian masukkan ketika X-nya sama dengan minus A, berapa psi-nya? Kalau ini X-nya kita ganti dengan minus A, berarti kan minus A dikuadratin A kuadrat ya. Halo? A kuadrat dikurang A kuadrat 0. Berarti psi-nya ketika X-nya minus A itu adalah 0. Sekarang kalau X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? X-nya sama dengan 0, berarti kita gantikan ini 0 ya. Berarti A kuadrat dikurang 0. Berarti tinggal akar 15 per 16 A pangkat 5 dikali A kuadrat. Gitu ya. Atau kalau ini masuk ke dalam, kita akan punya akar 15 per 16A. Berarti ketika 0, X-nya 0 kan di sini, Y-nya ada di sini. Y-nya adalah 15 per 16A. Nah, sekarang ketika X-nya sama dengan A, apa yang terjadi? Berapa kalau X-nya sama dengan A? Berarti kan kita masukin aja ya. E kuadrat, X-nya diganti A, berarti A kuadrat dikurang A kuadrat. Hasilnya 0 juga. Berarti di sini dia. Nah, kita tinggal tarik garisnya. Kita sudah tahu paraboliknya begini. Nah, ini adalah grafik si X-nya. Nah, sekarang bagaimana grafik kalau kalian diminta untuk menggambarkan grafik probabilitas? Probabilitas kan berarti sama aja menggambarkan grafik si X, T kuadrat ya. Nah, sama, tinggal dikuadratin aja fungsinya. Berarti kan si Xt kuadrat, ini kalian kuadratkan nilai ini. Kuadratkan. Berarti kita akan dapat 15 per 16A pangkat 5. Ini A kuadrat min X kuadrat dikuadratkan. Hanya beda puncaknya aja nanti. Di sini ya. Di sini min A, di sini A. Berarti puncaknya juga, kalau ini puncaknya adalah akar 15 per 16A, kalau kita kuadratkan, dapatnya adalah 15 per 16A. Dia lebih tinggi. Nah, ingat kalau probabilitas, grafik probabilitas itu bentuknya akan selalu positif. Dia nggak akan ada yang negatif begitu. Ya, langkahnya sama dengan plotting kurva tadi. Ketika X-nya min A sama dengan apa, ketika dia A sama dengan apa, gitu ya. Oke, sampai di sini menurut kalian probabilitas menemukan partikel terbesar di daerah mana? Daerah 0. Di daerah X sama dengan 0. Jadi di sekitar ini nih nilai probabilitas yang besar. Sebentar. Oke ya. Sampai di sini ada masalah yang B? Nggak ada ya? Nah, yang C mungkin. Yang C itu apa soalnya?
Berapa probabilitas partikel pada X plus A per 2 dengan intervalnya adalah 0,01. Nah, untuk yang C, ya mungkin Ibu hapus dulu ini. Sampai di sini kalau ada yang bertanya boleh, silakan bertanya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Halo? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan yang C. Yang C kalian diminta untuk mencari. Sebentar. Ya. Yang ketiga kalian diminta untuk menentukan ini Ibu hapus ya. Nanti Ibu share ininya, hasil share screen-nya. Hapus. Sambil mencatat kalian. Oke. Yang C diminta untuk apa tadi? Menentukan probabilitas di sekitar A plus A per 2 ya. Yang C diminta untuk menentukan probabilitas sekitar X sama dengan A per 2 ya. Dengan interval berapa tadi intervalnya? 0,0. Oke. Ya. Ya, untuk mencari probabilitas itu berarti kalian pakai rumus yang kedua yang tadi Ibu sudah berikan. Berarti integral ya. Ini kan X sekitar A per 2 interval 0,01. Nah, ini kita anggap aja ini adalah epsilonnya. Berarti batasnya adalah X, batas bawahnya dikurangin 0,01 ya, 0,01A, batas atasnya ditambah dengan 0,01A gitu. Jadi sama aja kita mencari kalau begitu dari kurva kita, kurva probabilitas tadi si X, T kan begini nih kurvanya. A per 2 itu di mana sih? Sebelah kanan ini kan. Misalnya ini A per 2, berarti kalian diminta untuk mencari daerah sini loh. Nah, 0,01 ke kanan dan 0,01 ke kiri gitu. Dari si konjugat si DX. Ya, ini probabilitasnya. Berarti sama aja mencari karena X-nya adalah 0,5A, 0,5 dikurang 0,01 berapa? 0,49 ya. Ya. Terus yang atas 0,5 ditambah 0,01 0, berapa? 51A. Oke. Sip. Tinggal masukkan si konjugat dikali dengan si tadi di atas sudah kita cari, berarti B kuadrat ya. A kuadrat minus X kuadrat dikuadratkan DX kan. Berarti kita masukkan, jangan lupa nih 49A, 0,51A, B kuadratnya tadi berapa? B-nya tadi berapa? 15 per, kita cek atas ya. Nah, B kuadratnya adalah 15 per 16 A pangkat 5. Kita pakai aja langsung dimasukkan. 15 per 16 A pangkat 5 A kuadrat minus E kuadrat DX. Kalian cari nih hasilnya berapa. Nah, nanti kalau dicari, diselesaikan secara kekeluargaan aja ini ya. Ini apa? Masih sederhana. Oke, sampai sini yang C nggak ada masalah ya? Nggak ada ya? Kita masuk yang D. Boleh. Siapa nih yang nanya? Yohanes. Gimana ya? Gimana Yohanes? Yang apa dapat jadi 0,49 tadi gimana, Bu? Mohon diulangi. Oke. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Ibu pindah ke sini dulu. 0,49 tadi dari mana ya? Jadi begini, yo.
Layarnya udah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu gambar dulu si X, T kuadrat ya, di sini minus A, di sini A gitu ya. Kan tadi kan grafiknya gini ya, grafik probabilitasnya. Oke, kita lihat A per 2 nih di daerah sekitar sini kan. Nah, kita itu diminta untuk mencari probabilitas di sekitar A per 2. Jadi daerah sini sebelumnya sama setelahnya gitu. Nah, sebelum dan setelahnya itu namanya interval. Interval ini gitu. Bu, share screen-nya, Sehingga untuk share screen-nya masih share screen-nya masih belum kelihatan. Yang Masih lain yang- juga sama. masih yang tadi. Sama, Bu, tidak bergerak. Ya, freeze. Oh, nggak bergerak. Masih yang Yang tadi, ini? Bu, tampilannya. Kalau ini udah bergerak? Belum, Bu. Ya, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi batasnya yuk, Ibu ulangin lagi ya. Nih, ini grafiknya. Kan kita tadi sudah punya grafik rapat probabilitas dari min A sampai A ya. Dengan puncaknya di daerah sini nih. Nah, kalian itu diminta untuk mencari probabilitas di sekitar A per 2. Maksudnya di sekitar, dari mana kata sekitar? Di sini di soal ada kata interval. Dengan intervalnya adalah 0,01. Berarti kalian mencari probabilitas di A per 2 lebihnya 0,01 sama probabilitas di sekitar A per 2 kurangnya 0,01 gitu. Berarti di sini X dikurang dengan intervalnya. Intervalnya kan 0,01 nih. Ya kan? Kalau ini Ibu jabarkan berarti di sini Ibu jabarkan lagi, berarti integral X-nya dikurang dengan epsilon, epsilon itu interval, yang di atas adalah X ditambah dengan epsilon. Berarti X-nya tadi berapa di soal? Iya. A per 2, Bu. A per 2. Epsilonnya berapa di soal? 0,01. Ya, 0,01 tapi ditambah A karena range kita A ya. Berarti A per 2 dikurang 0,01 A. Yang di sini yang di atas batas setelahnya. Lebih 0,01. Berarti A per 2 ditambah dengan 0,01 A. Sampai sini paham? Yo. Paham, Bu. A Paham. per 2 itu berapa sih yo? Tengah, Bu. 0,5. A per 2 itu berapa kalau jadi desimal? 0,5. Setengah atau 0,5. 0,5 dikurang 0,01 berapa? Iya, Bu. 0,49. A. Oke, sip. Paham ya? Oke. Yang atas berarti? Ya. 0,51. Halo? Iya, sip. 0,51 A. Oke. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan ini. Yang ini nggak ada masalah ya, masukin fungsinya, kemudian tinggal diintegrasi itu bentuk nomor D. Nomor D itu batasnya sudah langsung diberikan kan di soal. Batasnya adalah pada rentang A per 2 sampai A. Ya. Kalau ini limitnya kecil, kalau ini limitnya atau rentangnya besar. Gitu. Sehingga kalau yang poin D itu lebih mudah daripada poin A, berarti kita tinggal mencari aja kan A per C conjugate dikali C dx. Berarti kalian mencari A per 2, berarti ini probabilitas ya. A per 2 sampai A dari B kuadrat, A kuadrat, min X kuadrat, dikuadratkan dx. Oke, sampai di sini ada permasalahan untuk yang D. Ini diselesaikan secara kekeluargaan. Masih bisa kita pakai integral biasa kok. Ada masalah nomor 1?
Nomor 1 selesai ya? Selesai, Bu. Nomor 1 selesai ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Sama sebenarnya. Yang diminta adalah menentukan konstanta normalisasi dan standar deviasi. Oke. Untuk menentukan yang poin A, menentukan konstanta normalisasi, caranya pakai apa? Pakai apa? Pakai integral. Kita langsung aja karena batasnya 0 sampai tak hingga, berarti kita pakainya 0 sampai tak hingga aja ya. Ya, Bu. Dari si konjugate dikali si dx sama dengan 1. Berarti oke. Si konjugatnya, si-nya kan ax e pangkat min bx. Si konjugatnya apa? A pangkat I. Ya, Bu. A pangkat AX. Halo? Si konjugatnya apa? Halo? Si konjugat ini mengandung imajiner nggak? Mengandung, Ibu. Ada imajinernya nggak? Ada, Ibu. Mengandung imajiner yang mana imajinernya, Nak? Enggak berarti, Bu. Sama. Tidak. Kan kalau mengandung imajiner tuh ada I-nya loh. Ada I. Sini kan nggak ada I-nya. Sehingga si konjugatnya akan tetap dia sendiri. AX, E pangkat minus BX gitu. Berarti ini akan menjadi AX, E pangkat minus BX dikalikan dengan AX, E pangkat minus BX. DX sama dengan 1. Sudah, berarti tinggal kalian cari aja 0 sampai tak hingga A kuadrat, X kuadrat, E pangkat minus 2BX, DX sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, boleh kalian pakai selesaikan. Boleh lihat tabel. Lihat tabel integral. Di Vismat dulu punya pasti ya. Tabel integral. Kemudian boleh juga dengan metode substitusi ya. Substitusi yang UDV itu boleh. Atau lainnya. Silakan selesaikan secara kekeluargaan saja. Oke, yang A nggak ada masalah ya. Sekarang yang B. Yang B kalian diminta untuk menentukan standar deviasi. Jadi standar deviasi itu kan akar dari varians. Gini ya. Nah, rumus varians masih ingat nggak? Varians sama dengan apa? X kuadrat. Mencari varians. Oke, X kuadrat. Dikurang. Nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata X kuadrat. Dikurang. X dikuadratkan. Nilai rata-rata X dikuadratkan. Oke, berarti ini kita pakai rumus fungsi yang ketiga ya. Kita punya fungsi yang ketiga kan fx sama dengan nilai rata-rata dari sebuah besaran fisis, operator besaran fisis, itu sama dengan fx dikalikan dengan si konjugate si dx. Gitu. Nah, kalau dia fungsinya kuadrat, yang pertama ini kan kuadrat, berarti x kuadrat sama dengan min tak berhingga sampai tak berhingga, fx-nya kita ganti dengan x kuadrat, si konjugate si dx. Kemudian kalian tinggal substitusi. Kalau x dikuadratkan, berarti kalian sama juga mencari, ini tutup kurung ya, min tak hingga tak hingga, x, si konjugate si dx, tinggal hasilnya kalian kuadratkan. Nah, nilai ini nanti disubstitusi ke sini. Sehingga bisa didapatkan standar deviasinya adalah akar dari varians. Sampai sini bisa dipahami yang B? Ada pertanyaan? Bisa diterima?
Yang B bisa diterima? Atau terlalu cepat? Anggun, terlalu cepat nggak penjelasan Ibu? Mungkin sudah lelah. Oh, bisa diterima, Ibu. Alhamdulillah. Nanti mungkin dicoba bisa untuk diterima dikerjakan, ya. Bu. Ya. Oke, sip. Yang penting itu caranya sudah diberikan ya, langkah-langkahnya. Nanti kalian tinggal mengerjakan saja. Nah, kalau Ibu berinteraksi ini tidak ada yang menjawab, berasa ngomong sendiri. Iya, Bu. Jadi dijawab ya. Kalau misalnya tidak paham, sampaikan gitu. Oke ya. Yang B nomor 2 tadi nggak ada masalah ya. Hanya tinggal menyelesaikan secara kekeluargaan. Ini masalah matematis bisa diselesaikan. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 kira-kira penyelesaiannya gimana? Nomor 3 ini sebenarnya tinggal lihat aja batasnya ini ya. Nah, fungsinya ini diminta untuk menemukan probabilitas. Berarti berapa sih besar peluang menemukan partikel di sekitar L/2. Ini sebenarnya kalau kita bisa lihat intervalnya adalah 0,01. Itu. Berarti kita mau cari probabilitas pakai rumus rentangnya berapa? AB ya. AB sama dengan integral dari A sampai B C conjugate dikali C dx. Ya, tinggal masukkan ini si x-nya kita sudah dapat, sudah diberikan di soal 2/L sin NPX per L. Si conjugate-nya berapa? Bentuknya apa si conjugate? Coba Ibu mention. Vera. Sama, Bu. Vera Liana, si conjugate-nya apa bentuknya? Kalau C-nya akar 2/L sin NPX per L. Sama, Bu. Mohon maaf, Bu, apakah suara saya terdengar? Sama. Oke. Terdengar. Cuman kecil. Nggak apa-apa. Sama ya, 2/L sin NPX per L. Kalau begitu Vera, si conjugate dikali C jadinya apa? Tinggal dikali aja kan? Akar dikali akar jadinya akarnya hilang kan? Tinggal 2/L ya. Sin kuadrat NPX per L. Nah, ini tinggal kalian substitusi ke sini. Ya. PAB. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 0,49. Berarti 0,49 L, batas atasnya 0,61 L. Ya. Kemudian si conjugate dikali C-nya adalah 2/L sin kuadrat NPX per L dx. Nah, ini selesaikan secara kekeluargaan. Hasil probabilitas kita menemukan partikel di range ini berapa? Gitu. Oke, Ibu tadi ada lupa mau menyampaikan untuk yang nomor 1. Nomor 1 C dengan D, coba kalian analisis. Kalau kita menentukan probabilitas pada rentang yang intervalnya kecil dibandingkan dengan rentang yang intervalnya besar, yang C dengan D, kira-kira probabilitasnya akan lebih besar yang mana? Lebih besar kalau dia intervalnya kecil atau lebih besar kalau intervalnya yang besar. Gitu. Nanti dianalisis ya berdasarkan data kalian, kemudian dari grafik juga bisa dilihat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti meeting recordingnya akan Ibu unggah juga di Fitclass. Ajeng gimana Ajeng? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Yohanes? Cukup, Bu. Deka? Cukup. Deka? Cukup, Bu. Cukup, Bu.
Vika, Vica, Cukup, Bu. cukup ya. Berlin, ada pertanyaan Berlin? Mana ini Berlin? Leona, mana ini wajahnya nggak tampil semua ya. Hodri, Al Hodri, ada pertanyaan nggak? Oh, Leona ada? Ada. Ada atau tidak ada? Ada, Bu. Pertanyaan? Oh, enggak. Cukup, Bu. Cukup. Ada. Oh, cukup. Oke, cukup. Anggun juga cukup ya. Liftia, Nadia, Komang Astawan, Hema, Vera, Nadia, Anggun, Ajeng, Aliana, Meni, Naimatul, Sri Rahayu, Cukup, Bu. Cukup, Bu. Asih, cukup ya? Iya, Ibu, cukup. Cukup, Bu. Oke, kalau cukup berarti silakan kalian mengerjakan soal latihan, boleh berdiskusi dengan kelompok, tetapi tetap pengerjaannya harus individu, ya. Nanti silakan diunggah hasil pengerjaannya di Vclass, kemudian recordingnya nanti akan Ibu. Mungkin kalian mau lihat lagi, boleh. Pak Abe, mungkin ada tambahan, Pak Abe? Ya, supaya tidak terjebak pada permasalahan matematis yang saya lihat tadi kan sebetulnya Anda bisa shortcut ya, bisa menggunakan integral handbook gitu ya. Jadi itu jangan jadi beban kalau matematik itu karena sudah ada integral handbook ya. Sudah metodenya banyak, metode substitusi, kemudian mungkin metode ya seperti Anda belajar kalkulus atau Fismata ya. Nah, yang lebih penting aja tadi yang disampaikan Bu Hervin ya ketika menyelami lebih dalam hasil-hasilnya itu secara fisis gitu ya, perilaku partikel itu. Jadi itu yang harus nanti kan nanti berkembang permasalahannya itu ya kenapa harus ada interval di situ ya. Jadi kenapa dipermasalahkan interval tertentu gitu ya mencari probabilitas partikel gitu ya. Ini juga tadi kan masih agak bingung dikit di istilah interval itu gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa melihat di beberapa buku-buku referensi, bisa Anda di e-book juga gitu ya, tentang menariknya latihan-latihan soal disajikan itu terkait dengan makna fisisnya. Jadi biar belajar fisikanya itu bukan belajar fismatnya gitu ya, karena ini sudah harus bicara tentang fisisnya gitu ya. Seperti itu hasilnya. Membayangkan istilahnya itu kalau mengintuisikan gitu ya, dan mengintuisikan gitu ya, supaya kita bisa merasakan begini toh gitu ya. Nanti ketika berada di sekitar sini kita memperkirakan probabilitas itu kan sebenarnya lebih mudah karena masih posisi masih dx ya. Nanti kalau berikutnya nanti ada momentum ya Bu Hervin, satu dimensi. Jadi iya. Itu baru posisi ya. Dan belum mencari sendiri dari bersama Schrödinger ya Pak ya. Iya seperti itu. Jadi tapi ini Anda harus menikmati ya kuantum, kan saya sudah bilang fungsinya sudah diberikan. Udah enak gitu ya. Nah, apalagi yang soal yang terakhir tadi ininya sudah tidak harus mencari konstanta lagi, udah dikasih tahu L/2, padahal awalnya itu biasanya dikasih A atau konstanta dulu baru dicari dulu A-nya berapa. Sudah dikasih tahu L/2 kan lebih memudahkan. Itu tidak harus mencari dulu menggunakan normalisasi, persamaan normalisasi. Itu ya, jadi kita harus bisa menikmati proses pembelajaran ini ya, karena seorang fisikawan apapun itu nggak melewati kuantum itu nggak seru lah pokoknya ya. Anda harus seru di sini, nggak boleh. Anda kebanggaan Anda jadi anak fisika itu karena Anda belajar kuantum gitu ya, belajar kuantum seperti itu.
Ya, dia harus dinikmati, harus prosesnya gitu ya, mengintuisikan perilaku partikel itu ya, seperti itu. Jadi dibuat penasaran, dibuat menarik, terus kerja keras kalau selalu latihan itu sampai ketemu, sampai nemu gitu, ya, begitu. Jangan sampai nanti baru udah di latihan gitu konjugat dari sebuah fungsi gelombang tadi sampai nggak tahu apakah imajiner apa misalnya konjugatnya iya atau tidak gitu ya, begitu. Harus dirubah nggak tandanya, merubah tanda kalau sudah memang imajiner ada i-nya baru berubah tanda gitu ya. Kalau nggak ada i-nya ya jangan berubah tanda, ya dia itulah konjugatnya gitu ya. Nah, itu juga begitu. Jadi itu ya, jadi Anda harus semangat ya gitu, semangat dan ya senang gitu ya, selalu ada penasaran, daya tarik terhadap fenomena kuantum ini gitu ya, supaya begitu. Tapi kalau sudah menikmati itu enak gitu ya, seperti itu ya. Saya kira itu aja tambahan dari saya biar ya tambah semangat ya. Ya sama aja sih, dulu juga saya dulu mengalami juga gitu ya, sama Bu Happy juga sama awal-awalnya gitu. Nanti kalau nanti sudah terbayang rasanya nikmat tuh ketika itu applied gitu ya, ilmu itu di fisika zat padat misalnya, terus nanti di fisika atom atau fisika nuklir itu kerasa benar belajar ini ya, belajar kuantum itu. Nanti gitu ya, kita sudah applied-nya, fisika applied-nya baru kita ngerasa ya. Oke, saya kira itu saja. Makasih Bu Herpin. Ya, terima kasih Pak Abe. Ya, mudah-mudahan semua mahasiswa termotivasi untuk belajar. Kita sama-sama belajar, pelan-pelan tidak apa-apa. Dan notes tadi catatan dari Pak Abe, jangan khawatir dengan permasalahan matematis gitu. Matematis kita bisa selesaikan dengan menggunakan tabel integral dan sebagainya gitu ya. Yang penting adalah di sini bagaimana kita bisa memaknai fisis dari setiap soal yang telah diberikan untuk kalian latihan. Gitu ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Halo? Sehat semua, tetap semangat untuk belajarnya, mengerjakan latihan soal dan berdiskusi walaupun pembelajarannya online. Oh iya Bu. Sehat lah, lagi harapan. Kalau tidak ada pertanyaan Untuk absensi Bu. ya. Presensi nanti Ibu buatkan. Nggak masalah, tidak masalah. Nanti dibuatkan ya. Mungkin itu ada sedikit error hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya. Terima kasih untuk Pak Abe dan semua mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan lanjutkan belajar mandiri dengan berdiskusi dengan teman untuk mengerjakan soal latihan yang sudah diunggah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.